Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Vivi. Dalam video kali ini, aku akan sharing tentang keajaiban dan keberkahan pagi hari dengan sholawat dan loa. Nah, dalam video kali ini, aku juga akan nunjukin ke kalian ritual-ritual apa aja, amalan-amalan apa aja sih yang selama ini aku lakuin ketika pagi hari, terutama di waktu subuh. Karena kita semua tahu lah ya, seorang muslim itu wajib banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari sholat subuhnya. Dalam video ini juga aku menerapkan beberapa teknik dari LOA atau Law of Attraction. Di antaranya ada scripting dan afirmasi positif. Kalau scripting itu ditulis, kalau yang afirmasi itu biasanya kita mengucapkannya dalam hati atau bisa juga sih diucapkan langsung dengan lisan. Dan apa sih manfaatnya sholawat dan loa ini terhadap diri kita gitu. Jujur aku udah ngerasain banget manfaatnya, dan ini bener-bener powerful banget. Sholawat plus loa scripting itu bener-bener dahsyat banget. Aku baru nerapin scripting ini awal Maret, dan itu 5 hari kemudian atau seminggu kemudian gitu, aku lupa, itu langsung bener-bener terwujud banget. Jadi memang sholawat plus law of attraction ini memang bisa banget bikin apa yang kita pengen, bisa banget bikin hal-hal positif yang selama ini kita impikan itu jadi kenyataan. Nah, maka dari itu kalian harus tonton nih videonya full dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, supaya kalian bisa ngeliat nih apa aja sih amalan-amalannya yang bakal aku tunjukin di pertengahan video. Ya, jadi aku bangun itu tadi jam 3 subuh. Tapi tuh aku nggak langsung bangun. Aku biasanya kayak bengong dulu, ngumpulin nyawa dulu 3 sampai 5 menit. Terus biar aku melek nih, biasanya aku minum sih. Aku siapin air putih. Air putih segelas terus aku minum biar jadi lebih seger dan melek gitu. Sekiranya udah segar, aku langsung wudhu dan siap-siap untuk tahajud. Untuk tahajud sendiri kan waktu yang paling mustajab itu di sepertiga malam terakhir, jadinya di akhir-akhir pas mau ke imsak gitu ya, sekitar jam 3-an. Kalau pas subuh-subuh itu biasanya aku nggak langsung ngecek handphone, buka sosmed, buka WA, buka Instagram gitu, nggak. Kenapa? Karena takutnya otak aku ke distract dengan hal-hal negatif atau berita-berita buruk yang ada di sosial media. Jadi sebisa mungkin kita menghindari untuk ngecek sosmed di pagi hari itu, aku saranin jangan ya. Nah, lebih baik kalian nunggu sambil ngumpulin nyawa terus kalian tahajud. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak atau agak ngap-ngap gitu karena memang lagi gak enak badan. Kalau videonya agak goyang-goyang mohon dimaafkan ya, karena saya cari-cari tadi itunya nggak ada ini holding. Nah, ini sekarang jam 4.45 ya. Udah mau waktu sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita sholat qobliyah dulu ya. Ya, sekarang udah selesai sholat subuh. Sekarang kita lakuin aktivitas seperti biasa. Mungkin ada yang mau masak atau ada yang bebersih rumah, bebenah rumah, itu nggak apa-apa, silakan aja. Atau mungkin ada yang mau nulis scripting, itu juga boleh banget, karena waktu-waktu yang bagus untuk kita nulis scripting itu adalah di pagi hari setelah bangun tidur ataupun di malam hari sebelum tidur, kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai scripting, tulis apapun yang kalian inginkan, seolah-olah kalian sudah mendapatkan itu semua. Biasanya scripting diawali dengan kalimat terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih semesta, aku bersyukur, aku beruntung banget karena bla 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 bla, aku bahagia banget karena bla 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 bla, kayak gitu. Kalian tulis aja apapun yang kalian inginkan, tapi seolah-olah kalian sudah mendapatkan itu semua, kayak gitu. Selamat mencoba. Nah, sekarang udah masuk waktunya sholat duha. Ini jam 8-an di daerah rumahku, udah masuk waktu sholat duha. Dan baiknya sebelum kita berangkat kerja, itu kita sholat duha dulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah sholat duha itu biasanya aku lanjut dengan afirmasi positif atau meditasi atau scripting, juga boleh dilanjutin lagi scriptingnya. Aku rinciin amalan-amalan yang biasa aku lakuin di waktu subuh. Yang pertama ini di waktu tahajud, itu ada sholat tahajud. Aku biasa sholat tahajud 2 atau 4 rakaat. Dilanjut witir. Witir ini bisa kita ambil 3 rakaat. Habis itu zikir. Zikir ini perbanyak istighfar 100 kali dan sholawat 180 kali. Sholawat yang biasa aku pakai ini sholawat Jibril. Kenapa 180? Karena aku punya target sehari itu wajib 1000 kali sholawat Jibril. Jadi aku bagi-bagi ke dalam 5 kali sholat fardu dan 2 kali sholat sunnah, yaitu tahajud sama duha. Kemudian sholat tahajud, jangan lupa sebutkan hajat yang diinginkan dengan hati yang ikhlas dan pasrahin semuanya sama Allah. Lalu di waktu subuh, sebelum subuh ini biasanya qobliyah subuh. Jangan lupa setelah itu istighfar dan tasbih. Terus laksanin sholat subuhnya, sholat wajibnya. Nah, abis sholat subuh jangan buru-buru pengen tidur nih. Kita zikir dulu, perbanyak istighfar lagi sama sholawat lagi 180 kali, sholawat Jibril. Terus kita berdoa. Ada juga yang ngelakuin amalan-amalan sedekah subuh. Itu biasanya kita masukin uang, boleh 2.000, 5.000, berapapun ke celengan. Kemudian dikumpulin setelah 40 hari baru kita kasihin ke orang yang membutuhkan. Sebutin hajat yang diinginkan setiap kali kita masukin uang itu ke dalam kotak. Misalnya yang ingin menikah, disebutin bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menikah. Semoga dengan sedekah ini membawa saya lebih dekat menuju pernikahan, ataupun yang lain ya, bebas doanya apapun. Kemudian membaca surat Al-Waqiah. Biasanya kalau aku selain Al-Waqiah ini aku tambahin lagi sama sholawat Fatihah ya, minimal 10 kali. Terus abis itu aku menerapkan teknik LOA nih, Law of Attraction, yang aku pelajari dari Kak Tresnani Moonlight. Biasanya di sini aku scripting, aku mulai jurnal syukur, aku mulai afirmasi positif. Karena pas pagi hari ini otak kita tuh lagi fresh-freshnya nih. Energi kita lagi ada di high vibration, lagi positif. Jadi aku mulai scripting, aku mulai nulis apapun yang aku inginkan, seolah-olah aku sudah mendapatkan itu. Biasanya diawali dengan ucapan rasa syukur dulu nih. Terima kasih ya Allah, aku seneng banget karena akhirnya aku bisa membeli ini gitu. Aku merasa beruntung karena aku masih diberikan kesehatan, bla 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 bla. Pokoknya tulis apapun yang kamu inginkan, seolah-olah kamu udah mendapatkan itu semua gitu. Lalu ada di waktu duha. Di waktu duha ini biasanya aku sholat duha. Nah, setelah sholat duha itu kita baca doa tuh, doa sholat duha yang Allahumma inna duha aduhauka. Lalu kita perbanyak bersyukur nih di sini. Jangan lupa juga kita doakan orang lain. Kenapa? Supaya kita nggak egois, tidak hanya mendoakan kebaikan-kebaikan kita, tapi juga mendoakan orang lain. Bisa doain orang tua atau doain teman kita yang belum dapat pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan, semoga diberikan momongan, atau mungkin yang belum menikah juga bisa dipertemukan dengan jodohnya. Itu nggak apa-apa, kita doain di waktu duha. Terus kalau sempat dan ada waktu, biasanya aku mulai visualisasi atau meditasi di pagi hari, biar hati dan pikiran jadi tenang, biar bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu ataupun hal apapun yang negatif-negatif, supaya pergi gitu dari badan dan jiwa kita. Asik. Oke, jadi inilah rutinitas-rutinitas yang aku lakuin setiap subuh, dari tahajud, waktu subuh, dan waktu duha. Nah, itu dia tadi beberapa ritual atau amalan yang selama ini aku lakukan ketika subuh. Jadi intinya, ketika habis subuh itu kalian jangan langsung tidur lagi ya. Jangan main handphone, jangan buka sosmed, jangan buka WA, buka Instagram, lihat apalah segala macam. Kalau bisa di pagi hari itu jangan, hindari hal-hal kayak gitu. Kenapa sih? Karena di pagi hari itu
kita lagi berada di high vibration, lagi berada di energi yang positifnya gitu. Dikhawatirkan kalau kita langsung buka WA, buka Instagram, lihat info-info apa gitu, lihat TikTok atau apa, takutnya ada hal-hal negatif yang bikin otak kita nih jadi overthinking, jadi cemas, jadi resah, jadi membanding-bandingkan diri dengan orang lain kayak gitu. Jadi lebih baik kalau habis subuh itu perbanyak sholawat, terus scripting. Itu bagus banget loh scripting. Nah, ini buku scriptingan aku yang tiap subuh aku selalu nulis hal-hal yang aku inginkan, tapi seolah-olah aku udah dapetin gitu. Aku tulis semuanya di dalam buku ini. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya lagi, mungkin aku akan bikin video di next video ya. Ini tentang tanda-tanda kalau doa kita tuh akan terkabul dari scripting tuh apa sih tanda-tandanya. Ini scripting aku. Wow, banyak kan? Gak apa-apa, kalian intinya harus yakin sih ketika scripting. Jangan ada keraguan kayak, bisa nggak ya? Bakal terwujud nggak ya? Kayaknya nggak mungkin nih. Jangan ada pikiran kayak gitu, oke? Jadi di sini aku bakal bacain scripting, salah satu scriptingan aku nih. Oke, aku di sini bilang gini. Terima kasih ya Allah, aku seneng banget, semuanya dimudahkan. Aku yakin minggu ini adalah keberuntungan aku. Bisnisku meroket, aku dapat income 3 kali lipat dari biasanya. Attracting money is easy, aku bisa dapat omset 50 juta per bulan. Nah, tulis aja pokoknya. Jangan ada pikiran, aduh bisa gak ya 50 juta per bulan? Aduh, gue dapat duit 50 juta per bulan dari mana ya? Jangan ada kayak gitu. Begitupun ketika kalian misalnya mau cari jodoh nih, attract jodoh, attract someone. Kalian tulis aja kayak gitu. Aku yakin kok sebentar lagi aku nikah kayak gitu. Nggak peduli walaupun kalian punya pacar kayak atau enggak, kayak tulis aja kayak gitu. Kayak kalian nulis buku diary biasa gitu, tapi bedanya kalau nulis buku diary kan biasanya yang sedih-sedih tuh. Aduh, sebel banget sih hari ini, dia kenapa sih begini gitu kan. Nah, kalau scripting ini yang kamu tulis adalah hal-hal yang positif. Kalau bisa jangan pakai kata akan atau semoga, karena itu masih berupa harapan ya. Jadi tulis aja sebisa mungkin, sepasti mungkin, seolah-olah kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Misalnya, wah aku seneng banget, akhirnya aku bisa beli drone G-Mavic Cash kayak gitu. Oh seneng banget, akhirnya aku bisa beli Honda Jazz kayak gitu. Walaupun kenyataannya sekarang ya kita belum beli, kita belum punya kayak gitu. Jadi tulis aja apapun yang kalian pengen. Nah, nanti di next video aku akan jelasin, insya Allah aku akan jelasin tentang tanda-tanda atau ciri-ciri doa kita itu terkabul atau OTW terkabul kayak gitu. Dan videonya aku terinspirasi juga dari Kak Restu dan Kak Tresnani. Sampai bertemu lagi.